إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنديد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis memberikan gambaran tentang sebuah komunitas masyarakat adalah seperti para penumpang sebuah kapal. Ada di antara sebagian penumpang tersebut, dia menempati bagian lantai dasar, dan ada di antara mereka yang menempati lantai atas. Terkadang para penumpang yang tinggal atau yang berada di lantai dasar merasa kesulitan ketika ingin mengambil air, karena mereka harus naik ke atas dan melewati para penumpang yang ada di atas. Maka dikarenakan mereka khawatir keberadaan mereka naik turun melewati orang-orang yang di atas atau penumpang yang di atas, takut mengganggu mereka, maka terkadang mereka ada yang punya inisiatif mengambil jalan pintas, yaitu melubangi lantai dasar kapal tersebut dengan harapan mereka cepat mendapatkan air dan tanpa mengganggu orang-orang yang ada di atas. Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis tersebut bahwa apa yang dilakukan para penumpang yang ada di lantai dasar ini dibiarkan, maka yang tertimpa musibah bencana tenggelam adalah seluruh penumpang kapal tersebut. Inilah kurang lebih sekilas gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya satu komunitas masyarakat yang bila mana di tengah-tengah masyarakat ada satu kemungkaran sekecil apapun, kemudian orang-orang yang ada di komunitas tersebut tidak memperdulikan sama sekali, tidak menghiraukan orang yang di kanan kirinya ada yang melakukan kemungkaran tapi dia cuek, tidak peduli, maka bisa jadi musibah atau azab yang akan Allah timpakan itu bukan hanya mengenai orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun kezaliman, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat yang tidak ambil peduli dengan kemungkaran yang dilakukan di sekelilingnya, maka semuanya akan terkena musibah dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah terlalu banyak mengingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap adanya azab Allah yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah zat yang maha keras siksanya. Al-Imam Mufassir Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Kalimur Rahman, beliau menjelaskan ayat ini, bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa ketika ada di tengah-tengah masyarakat suatu kaum atau seseorang yang melakukan satu perbuatan zalim, kemudian orang-orang yang ada di kanan kirinya tidak mau berusaha merubah kezaliman tersebut, tidak berusaha untuk mengingkari kezaliman-kezaliman yang ada di tempat tersebut, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan siksa, Allah akan meratakan siksa tersebut mengenai seluruh orang yang tinggal di tempat itu, tidak terkecuali dari kalangan orang-orang yang tidak memperdulikan yaitu adanya kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Kemudian juga dalam banyak ayat yang lain, di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan bencana azab dari Allah yang Allah timpakan kepada orang-orang Bani Israel yang mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan melalui lisannya Dawud dan Isa alaihi wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun la yatanahawna am munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan lisannya Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Hal itu dikarenakan perbuatan maksiat yang mereka kerjakan dan dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan di tengah-tengah mereka. Labi'sa ma kanu yaf'alun, maka sungguh itu adalah sejelek-jelek perkara yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini sangat jelas, ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita adanya bencana besar, adanya siksa yang Allah timpakan berupa laknat kepada orang Bani Israel, yang diantara sebabnya tatkala di tengah-tengah mereka terjadi berbagai kemungkaran yang dilakukan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak ambil peduli dengan kemungkaran tersebut. Maka ayat ini, ayyuhal hadirun, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain kalau kita buka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, terlalu banyak Allah mengingatkan kita semuanya bahwa wajib bagi kita semuanya di sebuah komunitas masyarakat ditegakkan namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan jika di tengah-tengah masyarakat tidak ditegakkan namanya amar ma'ruf nahi munkar, maka seluruh lapisan masyarakat yang ada di situ, siapapun adanya, baik dari kalangan pejabatnya ataupun dari kalangan rakyatnya, maka semuanya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan bahwa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar itu adalah satu kewajiban yang wajib ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga dalam satu hadis yang sudah sering kita dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim pernah berkata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ataful iman." Jika ada salah seorang di antara kalian melihat satu kemungkaran di depan matanya, maka hendaknya dia berusaha untuk merubahnya dengan tangannya. Dan seandainya dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan lisan. Dan seandainya dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan lisan, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali kurang lebih di antara salah satu komentar beliau ketika mengomentari sabda Nabi wa dzalika at'aful iman, maka disebutkan bahwa kalau orang yang mengingkari kemungkaran
yang dia lihat dengan hati dia mengingkari, itu dikatakan selemah-lemahnya iman yang dia miliki. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita-kita orang-orang yang melihat dengan kedua mata telanjang kita, di depan kita banyak kemungkaran, kemudian hati kita pun sedikit pun tidak mengingkari. Maka fa'ainal iman, maka kira-kira di manakah iman itu berada? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, ketika beliau mentafsirkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79 tentang bagaimana Allah menyebutkan laknat yang ditimpakan kepada orang-orang Bani Israel, yang diantara sebabnya karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka adalah beliau sebutkan kenapa tatkala di satu komunitas masyarakat itu terjadi kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang, kemudian orang-orang yang tidak mau berusaha mengingkarinya itu akan terkenai azab Allah sebagaimana orang-orang yang melakukan. Beliau memberikan satu jawaban kurang lebih adalah dikarenakan ada beberapa mafsadah orang-orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Ketika tidak mau mengingkari, maka berbagai mafsadah akan muncul dengan sebab itu. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang diam dari kemungkaran, diamnya dari kemungkaran itu sendiri adalah merupakan perbuatan maksiat. Sebagaimana tadi dalam hadis dan juga dalam ayat-ayat tadi juga mengisyaratkan bahwasanya mengingkari kemungkaran adalah hukumnya wajib. Sehingga kalau ada orang yang memiliki kemampuan atau diberikan kemampuan oleh Allah bisa mengingkari kemungkaran dengan kemampuan yang Allah berikan, tapi sedikit pun tidak mengingkari, maka dia telah berdosa, dia telah berbuat maksiat karena telah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diam dari kemungkaran, diamnya seseorang dari kemungkaran itu akan menjadikan berbagai kemungkaran yang terjadi dipandang remeh oleh manusia. Coba bayangkan jika di satu komunitas sebagaimana komunitas kita terjadi 1-2 kemungkaran, tidak ada seorang pun yang mengingkari, semuanya diam 1000 bahasa, maka apa yang terjadi? Oke, mungkin orang-orang yang hidup di generasi sekarang masih memandang itu adalah dosa yang berat atau masih menganggapnya sebagai satu dosa. Tapi kita tidak tahu bagaimana generasi kita setelahnya ketika kita telah tiada. Bisa jadi mereka akan menjadikan perbuatan dosa yang kita biarkan tersebut itu dipandang sesuatu yang remeh oleh anak keturunan kita, sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka nanti akan meremehkan dan memandang itu adalah masalah yang kecil. Kemudian yang ketiga, mendiamkan kemungkaran itu akan menjadikan para pelaku maksiat atau pelaku perbuatan-perbuatan zalim itu akan semakin menjadi-jadi, semakin banyak dan semakin banyak kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan. Sekarang mungkin dia mengerjakan kemungkaran A, karena tidak ada yang mengingkari, besok dia akan lakukan kemungkaran B. Tidak ada yang mengingkari, akan dia lakukan lagi berbagai macam kemungkaran dan terus tidak akan berhenti dan tidak akan habis sampai kematian menjemput dia. Nasallahu salamul afiyah. Kemudian yang keempat, akan menjadikan hilangnya ilmu. Ketika kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak diingkari, maka itu akan berdampak hilangnya ilmu agama. Karena ilmu agama tidak lepas dari al-amru, al-awamir wan nawahi. Ilmu agama isinya tidak lepas dari 2 hal di antaranya. Yang pertama adalah perintah-perintah Allah, yang kedua adalah larangan-larangan Allah. Kalau setiap kemungkaran kita biarkan,
setiap perintah tidak kita sampaikan, maka orang-orang banyak yang tidak akan mengetahui adanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah hilang ilmu agama ini. Itulah dampak yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang beliau sebutkan adalah dibiarkannya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Itu akan menjadikan kemungkaran itu lambat laun akan dipandang oleh masyarakat itu sebagai sesuatu yang baik. Dan ini adalah musibah yang sangat besar. Dan itulah yang dikhawatirkan atau yang banyak diisyaratkan oleh para ulama terdahulu, bahwa akan datang satu zaman akhir yang di zaman itu akan terbolak-balik urusan agama Allah. Syirik akan dianggap sebagai tauhid, sunnah akan dianggap sebagai bid'ah, demikian sebaliknya, dan seterusnya. Yang itu disebabkan tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, apa yang saya paparkan di atas ini sudah cukup menjadi motivasi bagi kita semuanya. Marilah kita berusaha saling nasihat menasihati satu sama yang lain, saling ingat mengingatkan, saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kita. Dan berdasarkan nas-nas yang sudah dibacakan tadi di atas, bahwa tegaknya amar ma'ruf nahi munkar di satu komunitas masyarakat itu juga merupakan salah satu bukti wujud kejujuran masyarakat tersebut ingin menjaga masyarakat tersebut menjadi sebuah masyarakat yang agamis, menjadi masyarakat yang di dalamnya orang-orang yang ahli taat. Di samping kita pun selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya akan dikatakan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kampung halamannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka apakah kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita? Sungguh hadis-hadis dan ayat yang disampaikan di atas atau sebagian ayat yang disampaikan di atas sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya tentang adanya satu komunitas masyarakat yang ketika di dalamnya ada kemungkaran dan dibiarkan tidak ada yang mengingkari, maka tatkala Allah menginginkan untuk menimpakan azab kepada masyarakat itu, bukan hanya mengenai orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, akan tetapi orang-orang soleh yang diam dari kemungkaran tersebut juga akan Allah gilas dengan musibah, akan Allah gilas dengan berbagai azab yang Allah kehendaki, karena barangkali Allah murka kepada orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'allallahu alaihi wal afiyah. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.